Sesaat lagi kita akan bergabung dalam acara Pitutur Luhur bersama Bapak Parsono Agus Waluyo, Mushola Zahratul Firdaus Kembang Karangpandan Solo, jebolan Pondok Pesantren Ringin Agung Pari Kediri. Untuk layanan informasi 085 712 446 947 085 712 446 947. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Mari kita mulai lagi pengajian di malam hari ini. Coba dibaca pertanyaannya, masih banyak sekali. Assalamualaikum Ustaz. Saya berasal dari Pulau Kulon, Purwodadi. Pas saya berjalan pulang dari Yogyakarta, waktu melintas di kota Solo, saya iseng-iseng mendengarkan radio. Waktu itu acaranya Pitutur Luhur, yang mengisi acara kalau tidak salah Bapak Parsono Agus Waluyo dari Karangpandan, yang katanya pernah nyantri di Pondok Pesantren Ringin Agung Pare Kediri. Saya pernah ziarah ke makam pendiri Pondok Pesantren Ringin Agung Pare Kediri. Waktu itu diajak teman saya, tapi sampai saat ini saya tidak paham siapa pendiri Ringin Agung. Mohon dijelaskan siapa beliau, karena saya pernah membaca sebuah buku bahwa beliau berasal dari Jepara. Yang kedua, ibu saya telah meninggal dunia. Kata adik saya yang sering di rumah dulu waktu masih hidup, masih punya hutang puasa Ramadan. Mohon solusinya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya tidak ada, dari Pulau Kulon, Purwodadi. Iseng-iseng dengar radio. Bagus ini. Dralah sik dirungokne Pitutur Luhur. Ya, alhamdulillah. Kalau pertanyaannya soal siapa pendiri Ringin Agung, insyaallah Hadratus Syekh Imam Nawawi rahimakumullahu taala. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kemudian beliau memang qila waqal, dalam arti ada dua versi. Satu, kalau menurut buku yang ditulis LKIS itu ya, yang mengupas tentang kiai-kiai Kediri, itu beliau Imam Hadratus Syekh Imam Nawawi, pendiri daripada Pondok Pesantren Ringin Agung Pare Kediri, ini berasal dari Jepara. Tetapi dalam kisah album-album siswa tamatan Madrasah Al-Asna, di Pondok Pesantren Ringin Agung itu ada madrasah namanya Madrasah Al-Asna. Lah itu diterangkan bahwa beliau ini waktu mudanya namanya Bagus Burhan, berasal dari keraton Surakarta waktu itu, di era tahun 1800-an sekian gitu. Namanya seorang kiai itu bisa saja sesudah dari Keraton Solo, mungkin pernah tinggal di Jepara, sehingga beliau dikatakan berasal dari Jepara. Jadi bisa begitu. Tapi yang jelas saya belum istilahnya mengorek keterangannya lebih lanjut. Tetapi kalau dari album-album siswa-siswi tamatan Madrasah Al-Asna Pondok Pesantren Mahir Ariyat Ringin Agung Pare Kediri, di sana dinyatakan bahwa masa kecil beliau itu bernama Bagus Burhan, berasal dari Keraton Surakarta. Kemudian singkat cerita pernah ngaji di Pare, di Kediri dan sekitarnya. Waktu itu kan mercusuarnya agama Islam di sana. Waktu itu beliau lama sekali berdakwah di sekitar Pare. Kemudian sampai teman-temannya diejek, umur 40 tahun itu belum nikah. Ketika umur 40 tahun belum nikah, beliau itu mempunyai pemikiran, sampai pemikiran itu diutarakan kepada teman-temannya. Aku nek gur sembarang rapi ndak mau gitu.
aku gelem rabi nek itu anaknya Wedono gitu. Wedono ini sebuah jabatan, jadi di atas camat. Seperti di Karangpandan ini ada ex Kawedanan Karangpandan, namanya Wedono pimpinannya itu. Beberapa kecamatan ngumpul jadi satu, itu di bawah Wedono itu, Kawedanan. Betul, singkat cerita Hadratus Syekh Imam Nawawi, pendiri Pondok Pesantren Ringin Agung Pare Kediri ini dapat anak, jadi dinikahkan dengan anak seorang Wedono. Singkat cerita dapat tanah perdikan, tanah hibah yang di situ bebas pajak. Kemudian didirikanlah sebuah pesantren yang kelak dinamakan Ringin Agung, karena memang di situ dulu ada sebuah pohon ringin yang sangat besar. Banyak orang yang takut untuk mendekati saja karena banyak demit, setan dan lain sebagainya yang menghuni pohon itu. Atas tirakat beliau membaca sebuah sholawat yang bunyinya, teksnya itu Allahumma sholli ala Muhammad wasallim, cukup pendek, mudah dihafal. Jadi sehingga santri-santri Pondok Pesantren Ringin Agung ini banyak yang mengamalkan sholawat ini. Jadi sholawatnya sholawat Ringin Agung, bunyinya cuma Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Dengan izin Allah, Ringin Agung ini pohon yang sangat besar di sekitar Pare ini kemudian dapat ditumbangkan, singkat cerita begitu. Akhirnya dengan modal tanah yang sudah ada, pohon Ringin Agung yang sangat besar ini dibikinlah sebuah pondok pesantren gitu. Hal ini kemudian dari tahun ke tahun meningkat pesat santrinya, dari 1, 2 hingga tahun 900-an sekian itu mencapai sekian ribu orang. Sampai sekarang jumlah santrinya ribuan. Itu sekilas tentang Hadratus Syekh Imam Nawawi, pendiri Pondok Pesantren Ringin Agung Pare Kediri. Kemudian kalau jenengan pernah baca, beliau berasal dari Jepara, sudah saya terangkan di muka. Kadang kan seorang kiai, seorang ulama yang besar itu tidak hanya mendiami satu tempat. Bisa saja dia berasal aslinya Solo, kemudian menimba ilmu di Jepara, bisa saja kan seperti itu. Kemudian hijrah di Ringin Agung. Tapi persoalan ini belum pernah saya tanyakan langsung kepada duriah beliau. Tapi kalau dalam album-album kenangan siswa-siswi Madrasah Al-Asna, memang demikian seperti yang sudah saya ceritakan di muka. Persoalan ibunya sudah meninggal. Kemudian yang bertanya ini kan ibunya sudah meninggal. Si ibunya sudah meninggal, tapi dulu waktu masih hidup itu masih punya hutang puasa Ramadan. Mana solusinya? Silahkan dibaca hadis Sahih Bukhari nomor 1817. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, ibu saya meninggal dunia dan mempunyai tanggungan puasa Ramadan. Apakah saya boleh mengqadhonya? Rasulullah SAW menjawab, ya, hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk dilunasi. Sahih Al-Bukhari 1817. Ya, jadi kalau keluarga kita mempunyai hutang puasa misalnya, ini kalau mengacu kepada hadis Sahih Bukhari nomor 1817, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini coba sekali lagi dibaca artinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, ibu saya meninggal dunia dan mempunyai tanggungan puasa Ramadan. Apakah saya boleh mengqadhonya? Rasulullah menjawab, ya, hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk dilunasi. Dari Sahih Al-Bukhari 1817. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, teksnya bunyinya bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah
inna ummi matat wa 'alaiha saumu sahari afa aqbihi anha qala na'am qala fadainullahi ahaqu ayuqda. Mengacu pada Sahih Bukhari nomor 1817, jadi hadisnya sahih, tentang seorang anak bertanya kepada Rasulullah karena ibunya ini punya hutang puasa Ramadan. Hadis ini diceritakan oleh Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, semoga Allah merahmati keduanya. Ja'a rajulun ila nabi, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki tersebut bertanya, faqala, ya Rasulullah, wahai Rasul, wahai Kanjeng Nabi, duh Kanjeng Nabi, inna ummi matat, mbokku wis meninggal dunia, ibu saya telah meninggal dunia, my mother wis dead. Itu kalau bahasa kita demikian. Kang ibu sampun tilar dunya. Wa 'alaiha shaumu sahrin. Ning mbokku, ibuku, umiku, madheku kuwi isih duweni utang poso Ramadan. Nah, anake takok iki yang Kanjeng Nabi. Afa aqbihi anha? Lah, aku oleh nyaur enggak? Artinya sing diutang poso ibuke, sing takok anake dhumateng Kanjeng Nabi. Anake lanang ibu sik meninggal dunia tadi takok kepada Kanjeng Nabi, matur ning Kanjeng Nabi. Afa aqbihi anha? Duh Kanjeng Nabi, aku oleh ora nyarutang utange posone ibuku. Kanjeng Nabi ngendika dawuh ola na'am. Ya jelas we oleh, naam, oleh, iya, yes, ya gitu. Kemudian disambung oleh Nabi. Nabi ngelanjutaken dawuh, qala fadainullahi ahaqu ayuqda. Utang karo Gusti Allah kuwi luweh berhak dilunasi. Artinya kadang ibu kita, bapak kita, orang siapa saja yang meninggal itu masih punya hutang. Baik hutang kepada manusia, jadi masih punya hutang. Misalnya bapak saya meninggal dunia, atau ibu saya meninggal dunia, atau istri saya meninggal dunia, atau siapa saja masih meninggal dunia. Kemudian ahli waris ini nyauri gitu loh, membayar hutang daripada kerabatnya telah meninggal dunia. Ini wajib. Apalagi kalau si yang mayit yang meninggal dunia ini masih mempunyai hutang namanya puasa Ramadan. Ahlinya wajib untuk membayar, lebih baik dan lebih wajib, lebih berhak untuk dilunasi persoalan tersebut. Artinya kerabatnya, ahli warisnya ini harus membayar hutang puasa Ramadan itu. Jadi kan dari persoalan ini jelas bahwa ketika kita punya ayah, punya ibu, punya saudara, siapa saja, kita ini sebagai ahli waris. Beliau ini telah meninggal dunia, tapi punya hutang. Lah kita wajib nyaur, wajib membayar hutang. Hutang apa saja? Hutang kepada Allah, contohnya puasa Ramadan. Hutang kepada manusia, contohnya punya hutang berapa juta kepada orang lain, itu wajib untuk dilunasi. Dari persoalan ini bahwa ibadah kita itu kadang-kadang bisa diperuntukkan orang lain, baik kerabat ataupun ahli waris. Jadi kadang-kadang kita menerima, misalnya kita punya hutang, kemudian kita meninggal, anak kita yang membayar hutang, atau kita masih punya hutang puasa Ramadan, kemudian anak kita membayar hutang puasa Ramadan. Ini kan amal orang lain, berarti kita mendapatkan manfaat dari amal orang lain. Kadang-kadang juga begitu, kita telah meninggal dunia, anak cucu kita berdoa,
anak cucu kita bersedekah, bersedekah, anak cucu kita menghajikan kita. Itu kita berarti mendapatkan manfaat daripada amal perbuatan orang lain. Saya kira begitu. Mudah-mudahan jelas. Silahkan dilanjutkan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Ibu Putri dari Simo Boyolali. Setiap hari pekerjaan saya sebagai buruh tani. Kalau pas musim tanam, saya ikut menanam padi. Kalau pas musim panen, saya buruh memetik padi di sawah. Bahasa Jawanya derep. Kalau pas ada tetangga yang panen tapi repot untuk menjemur padinya, saya disuruh tetangga ikut membantu menjemur padinya. Seperti dalam bulan ini, sambil menjemur padi, saya sering mendengarkan acara Pitutur Luhur di sebuah radio yang kebetulan disetel oleh yang punya padi atau bos saya. Bos saya setiap tahunnya waktu hari raya korban selalu menyembelih korban. Sedangkan saya radio saja tidak punya, apalagi menyembelih hewan korban. Apakah mungkin saya bisa berkorban sedang untuk makan sehari-hari? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Putri di Simo Boyolali. Pekerjaannya buruh tani, tidak apa-apa. Pekerjaan yang mulia, insya Allah berpahala. Begitu. Mikir nih, aku duwe radio ngrungokne radio, ngrungokne acara Pitutur Luhur itu karena bose nyetel radio. Ini kan buruh istilahnya menjemur padi dari juraganya itu. Juraganya kebetulan senang nyetel radio acarane Pitutur Luhur, lah anak buahe melu ngrungokne. Ini kan alhamdulillah bos yang baik gitu. Lah bosnya amben tahun apa itu? Korban, nyembelih korban, entah sapi atau kambing. Lah si anak buahnya Mary, aku daerah iso korban, mungkin pikirannya Bu Putri begitu ya. Jadi aku mau iso korban orang radioan duwe gitu ya. Mau melas ini. Nanti Mas Denny silahkan dibelikan radio ini, calon mertua. Nah ini guyon tapi tenanan. Ya jadi untuk makan sehari-hari saja kurang, hampir tidak ada begitu ya. Nah, ini catatan untuk bosnya yang bertanya ini, bosnya Ibu Putri ini, ya tolong dibantulah anak buahnya. Atau mungkin untuk kebutuhan yang lain masih banyak gitu, sehingga untuk makan saja kurang gitu. Lah nek ngono ki apa iso korban gitu. Coba dibaca hadis Sahih Muslim nomor 3637. Hadis Sahih Muslim 3637. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dari Siti Aisyah bahwa Nabi SAW menyuruh menyediakan satu kambing domba yang bertanduk, kaki, perut, dan matanya sehat untuk dijadikan kurban. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wahai Aisyah, ambilkan pisau dan asahlah pisau itu dengan batu asahan." Aisyah lalu mengerjakan perintah Nabi SAW tersebut. Setelah itu Nabi SAW mengambil pisau lalu membaringkan kambing itu dan menyembelihnya sambil berdoa, "Ya Allah, hendaklah Engkau menerima dari Muhammad dan keluarganya dan dari umat Muhammad." Lalu daging kambing dijadikan kurban. Jadi kalau menurut hadis Sahih Muslim nomor 3637, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, Siti Aisyah istri beliau radhiyallahu anha. Ana Aisyah radhiyallahu anha, ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bika besin akrona yatok fi sawadin wa yabraku fi sawadin wa yang duru fi sawadin fa'utiya bihi liyudohiha bihi faqala laha ya Aisyah hulumi al mudayata summa qala ishadhiha bihajar fa fa'alat summa akhadhaha
wa akhadzal kabsa fa'abja'ahu summa dzabahahu summa qala Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad summa dhahabi. Jadi kalau kita berpedoman kepada hadis Sahih Muslim nomor 3637, orang yang tidak punya itu telah dikorbankan oleh Kanjeng Nabi. Maksudnya Kanjeng Nabi kuwi wis tau korban kanggo umate. Nah, umate kan ya ana sing ra duwe, ana sing duwe. Berarti Kanjeng Nabi ini pernah berkorban untuk umatnya. Artinya nek ra iso korbane wis tau dikorbani Kanjeng Nabi. Nek aja dipikiran, wah nek wis tau dikorbani Kanjeng Nabi wis rasa korban wae. Wong Kanjeng Nabi wis tau korban untuk umatnya. Pikirane wong pelit bin bakhil ini. Anda masih bergabung dalam acara Pitutur Luhur bersama Bapak Parsono Agus Waluyo, Mushola Zahratul Firdaus Kembang Karangpandan Solo, jebolan Pondok Pesantren Ringin Agung Pari Kediri. Untuk layanan informasi 085 712 446 947. Tetaplah bersama kami. Karena di hadis lain itu ada sebuah riwayat, nek wong sugih ra gelem korban, iso sempat korban, kok ora gelem korban, iso korban kok ora gelem korban, aja salat ning masjid Kanjeng Nabi. Hadis yang lain begitu. Lah nek wong ra duwe nggih mangan we bingung, radio ra duwe. Nah, ini jangan resah, jangan gelisah. Kanjeng Nabi pernah berkorban untuk umatnya. Hadis Sahih Muslim nomor 3637. Hadisnya dari Siti Aisyah bahwa Nabi itu menyuruh menyediakan satu kambing domba yang bertanduk. Jadi yang dikorbani Kanjeng Nabi itu domba bertanduk, kaki, perut, matanya itu sehat, dijadikan korban. Nabi memerintahkan Aisyah supaya cara Jawa niki ngungkal lading gitu loh. Ngungkal arit, ngungkal lading, nggo mbeleh domba itu. Nah, lain ngungkal ya tentunya nggo ungkal gitu. Lah Aisyah manut karo perintah Kanjeng Nabi. Sakwise ladinge diungkal Aisyah, dicaoske Kanjeng Nabi, lajeng dienggo mbeleh domba ataupun kambing. Lah Kanjeng Nabi mau nalika arep beleh domba atau kambing ndonga, ya Allah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dhahabi. Kanjeng Nabi ndonga, Allahumma du Gusti Allah taqabbal min Muhammadin, tamponen sangka Muhammad, wa ali Muhammadin, ya tamponen aku korban kanggo keluargane Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya aku iki lho korban, siji nggo aku, loro nggo keluargaku, nomor telu wa min umati Muhammadin, aku ya korban iki kanggo umatku. Lah bareng-bareng donga ngono Kanjeng Nabi sumabdo habi, bareng ngono terus beleh domba tersebut, beleh lekek ser gitu. Jadi kalau kita perhatikan hadis Sahih Muslim nomor 3637 ini, Kanjeng Nabi Muhammad itu korban tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi korban untuk keluarganya, korban untuk umatnya. Jadi ibu putri yang di Simo Boyolali yang tidak bisa berkorban, katanya untuk makan sehari-hari saja itu bingung, kok gagas korban, ini jangan resah dan gelisah. Insya Allah sudah dikorbankan oleh Kanjeng Nabi. Artinya Kanjeng Nabi itu pernah berkorban untuk kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jelas begitu Ibu Putri di Simo Boyolali. Mudah-mudahan nanti ke depan rezekinya melimpah, tidak hanya menjadi pegawainya Pak Bos,
tetapi kelak mendapatkan sawah yang istilahnya itu lebar, ditanami barokah, dapat padi yang melimpah. Allahumma amin. Dilanjutkan pertanyaannya. Apakah benar kencing sembarangan kelak dikubur akan mendapat azab yang pedih? Masalah kencing sembarangan, apa wong sing kencing sembarangan nguyuh sak nggon-nggon, itu kan di tempat-tempat itu kan biasanya ditulisi dilarang kencing di sini kecuali anjing gitu. Berarti nek nekat kencing nang kono berarti anjing. Naudzubillah gitu. Jadi masalah kencing sembarangan, apakah sumben nek wis mati dikubur nang jero kubur itu silakan dibaca Sahih Bukhari nomor 209. Sahih Al-Bukhari 209. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, suatu hari Nabi SAW berjalan melewati dua pemakaman. Kemudian beliau bersabda, kedua orang yang berada dalam kubur ini sekarang sedang disiksa. Namun keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena ia kencing dan tidak menutup auratnya, dan yang lain disiksa karena suka mengadu domba. Lalu Nabi SAW mengambil pelapah kurma dan membelahnya menjadi dua, kemudian menancapkan di atas kubur masing-masing. Para sahabat bertanya, mengapa engkau melakukan hal tersebut? Nabi SAW menjawab, semoga keduanya mendapatkan keringanan siksa selama pelepah kurma ini belum kering. Jadi nek masalah kencing sembarangan wing hati-hati. Ada kisah nyata zaman Nabi. Zaman Nabi itu kan waskito. Jadi ngerti apa yang terjadi di dalam kubur atas izin Allah. Suatu hari Kanjeng Nabi itu lewat di kuburan, dua kuburan. Satu itu disiksa karena kencing, yang kedua disiksa karena namimah, mengadu domba gitu loh. Tumbak cucuan ya cara Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala mara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini faqala innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa amal akhar fakana yamsi binamimah summa akhadha jaridatan rabbatan fasaqqaha nisfaini fakharza fi kulli qabrin wahidah. Qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadza? Qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yabsasa. Artinya hadis yang diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Ibnu Abbas itu bercerita dawuh ngendika maro Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi itu lewat di kubur ini, lewat di antara dua kubur. Faqala, Nabi berbicara, Nabi bersabda, Nabi dawuh, innahuma la yu'adzibani, wong loro ning jero kuburan iki tak kandhani ya. Iki lagi disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabir, ning wong loro ning jero kuburan iki disiksa ora krana dosa gedhe. Lho, berkata kepada para sahabat. Kanjeng Nabi meneruskan, ama ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Sing siji yo tak kandhani. Wong iki ning jero kubur iki lagi disiksa. Fakana la yastatiru minal baul. Nek kencing dheweke iku ora nggo tutup, artinya kencing sembarangan. Jadi kencing sembarangan ini akhirnya orang ini sekarang kan di pom-pom bensin itu kan sudah banyak toilet. Makanya bagi yang suka bepergian jangan kencing sembarangan, nanti bisa disiksa di dalam kubur. Naudzubillah min dzalik, seperti kisah nyata ini. Wa amal akhor, yang satunya itu juga disiksa, tapi bukan persoalan dosa besar.
fakana yamsi binamimah. Sing siji iki tumbak cucukan, senengane adu domba. Suma akhoda jaridatan rababatan fasaqqaha nisfaini. Kemudian Kanjeng Nabi itu mengambil pelepah kurma. Fasaqqaha, pelepah kurma mau terus dibelah, didadekne loro, nisfaini, jadikan dua. Fakho roza fi kulli qabri wahidatan. Saben kubur mau, kan enek kuburan loro, sing siji disiksa krana kencing sembarangan, sing siji disiksa karena adu domba ataupun karena tumbak cucukan. Lah pelepah kurmane dibelah dadi loro. Sing siji dokone kubur sing disiksa karena kencing, sing separo di dokone dua kuburan sing ahli kubure mau disiksa karena adu domba ataupun tumbak cucukan. Lajeng qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Kok jenengan ngeten niki tujuane napa Kanjeng Nabi? Lajeng Kanjeng Nabi dawuh, qala la'allahu yukhaffafu anhuma. Aku berharap, aku ndonga, aku harapkan dua ahli kubur ini yukhaffafu anhuma, diringanke siksane, disuda siksane malam ya besasa. Selagine dua pelepah kurma mau durung kering, artinya nek pelepah kurma loro mau durung kering, ijik teles, muga-muga sing nang jero kubur mau diringankan siksanya. Dari hadis ini kan kita dapat berpikir, hadis yang ta'aqul, hadis yang dapat dipikirkan. Oh berarti enek manfaatnya, makanya orang Jawa itu ada yang ngasih kembang, ada yang nyiram air gitu, ngasih kembang di atas kuburan. Itu kalau dihubungkan dengan hadis ini, insya Allah tujuannya supaya ahli kubur itu kalau mendapatkan siksanya Allah ini diringankan. Begitu, mudah-mudahan jelas. Silakan dicek di dalam Sahih Bukhari nomor 209. Tolong dijelaskan hadis tentang membaca Yasin untuk orang mati, Ustaz. Masalah hadis tentang membaca Yasin untuk orang mati, silahkan dibaca Musnad Ahmad bin Hambal nomor 19.415, hadis riwayat Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, surat Yasin adalah intisari Al-Quran. Tidaklah seorang membacanya dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Maka bacalah surat Yasin atas orang-orang yang telah meninggal di antara kamu sekalian. Musnad Ahmad bin Hambal 19.415. Jadi persoalan membaca Yasin untuk orang meninggal itu ada di dalam Musnad Ahmad bin Hambal nomor 19.415. Hadis riwayat Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu. An Maqil ibn Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa Yasin qalbul Qur'an la yaqra'uha rajulun yuridullahu tabaraka wa ta'ala wa daral akhirah illa khufira lahu waqra'uha ala mautakum. Mengacu pada Musnad Ahmad bin Hambal nomor 19.415, hadis Maqil ibni Yasar anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW qala, pernah bersabda, wa Yasin qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran, Yasin itu hatinya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun, kalau ada seorang lelaki itu membaca yuridullahu tabaraka wa ta'ala,
kemudian menginginkan mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala wa daral akhirah, dan menginginkan akhirat, ila ghufira lahu, orang tersebut akan diberikan pengampunan. Jadi orang yang membaca surat Yasin ini akan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qra'uha ala mautakum. Kalau begitu bacalah untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Kalau di dalam hadis misalnya kitab Bulughul Maram, itu hadis itu ada redaksinya berbeda tapi disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi hadis itu sahih, insyaallah demikian. Ini silakan, ada banyak keterangan. Silakan dilanjutkan pertanyaannya. Kenapa di dalam kitab-kitab tahlil selalu ada potongan surat Al-Baqarah yang selalu dibaca waktu tahlilan, Ustaz? Kalau bertanya kenapa di dalam kitab-kitab tahlil selalu ada potongan surat Al-Baqarah, nek tahlilan kok dadak enek surat Al-Baqarah barengi ngopo gitu loh, pasti ada gitu. Silahkan dibaca di dalam kitab Al-Adhkar halaman 206, juga di dalam kitab Ar-Ruh nomor 11. Imam Nawawi berkata, telah kami riwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan bahwa Ibnu Umar mensunahkan membaca awal dan akhir dari surat Al-Baqarah di atas kubur setelah mayat selesai dikubur. Al-Khalal dari Al-Sya dari Al-Sabi berkata, jika ada sahabat di kalangan Ansar meninggal dunia, mereka berkumpul di depan kuburnya sambil membaca Al-Quran Al-Ruh 11. Lah nek tahlilan ya si tahlilan gitu ya. Kenapa nek surat Al-Baqarah? Di dalam kitab Al-Adhkar halaman 206 di sana dinyatakan Al-Adhkar ini sebuah kitab yang mengupas tentang hadis-hadis sahih. Ini dikarang oleh Imam Nawawi, seorang ahli hadis terkemuka pada zamannya. Wa rawaina fi Sunanil Baihaqi. Imam Nawawi ini telah meriwayatkan di dalam Sunan Al-Baihaqi bisnatin hasan. Hadisnya sanadnya hasan. Ana Ibnu Umar. Ibnu Umar itu sesungguhnya istahabba ana yaqra'a 'alal qabri ba'da dafni. Ibnu Umar ini mensunahkan membaca awal dan akhir dari surat Al-Baqarah di atas kubur setelah mayat itu selesai dikubur gitu. Yaqra'a 'alal qabri ba'da dafni awala suratil Baqarah wa khotimataha. Ini dalam Al-Adhkar halaman 206. Jadi hadis ini sanadnya hasan, bagus, jos gitu carane bahasa dhewe. Bahwa Ibnu Umar itu mensunahkan membaca awal dan akhir surat Al-Baqarah. Jadi awal Al-Baqarah diwaca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ila akhirih. Kemudian akhirnya surat Al-Baqarah juga dibaca. Macane nek wis mayite selesai dikubur. Lah tahlilan biasane nek wis mayite wis dikubur. Iki makane nek tahlilan kuwi diwacake awal karo akhire surat Al-Baqarah. Itu keterangannya di dalam kitab Al-Adhkar halaman 206. Ini ada hadisnya dalam Sunan Al-Baihaqi, sanadnya hasan. Kalau di dalam kitab Ar-Ruh halaman 11, kanatil answaru idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ala qabrihi yaqra'una indahul Qur'an. Jika ada sahabat di kalangan Ansor meninggal dunia, mereka berkumpul di depan kuburnya sambil membaca Quran. Enek sahabat enek Ansor, enek Muhajirin. Ansore wong sing asli Madinah, Muhajirin wong sing asli Mekah pindah neng
Madinah. Nek wong Ansor kuwi meninggal, kebiasaane zaman Nabi, zaman sahabat, kanatil Ansor idza mata lahumul mayyit, nek ene sahabat Ansor kuwi meninggal, ikhtalafu ala qabrihi yaqrauna indahul Quran. Padha maca Quran neng sanding kuburan. Itu jelas toh? Berarti ada dalilnya. Hal itu telah dilaksanakan oleh sahabat-sahabat, telah dilaksanakan oleh salafun sholeh. Jadi ora gur ngawur, ora sekedar melu-melu gitu. Saya kira demikian keterangan tentang persoalan-persoalan yang ditanyakan. Mudah-mudahan jelas. Dari saya pribadi tentunya banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda baru saja bergabung dalam acara Pitutur Luhur bersama Bapak Parsono Agus Waluyo, Mushola Zahratul Firdaus Kembang Karangpandan Solo, jebolan Pondok Pesantren Ringin Agung Pari Kediri. Untuk layanan informasi 085 712 446 947. Nantikan Pitutur Luhur seri berikutnya.